Kita akan melanjutkan tutorial tentang cara update, delete, dan menampilkan data di API PHP Native. Nah, di sini seperti biasa, pastikan dulu XMPP-nya nyala, yang 2 atas. Ini terus masuk ke folder yang kemarin, folder di Visual Studio Code. Terus kita akan lanjut mengedit data ya. Ini update. Kita buat function baru. Terus edit MHS dalam kurung awal, enter. Isinya global dollar koneksi titik koma, terus kita buat kondisinya if. Kita pakai negasi supaya dia kebalikannya, empty dalam kurung dalamnya masukin dollar get. Kalau kita mau ini, terus di dalamnya itu kita pakai yang sama itu ID. Terus buka kurung awal, enter, terus dollar ID sama dengan dollar get, isinya ID kayak gini, terus titik koma. Nah, terus di bawahnya sini kita buat dollar isi sama dengan array, buka kurung. Nah, isinya itu apa? Kita ada nama MHS, ini koma, alamat, sama nomor telepon. Setelah itu di sininya pakai titik koma. Nah, terus habis itu kita cek pakai dollar check dengan count kurung array intersect key dalam kurungnya dollar post koma dollar isi. Terus titik koma, sebut lagi di bawahnya kondisi if dan kurung dollar check dengan sama dengan count dollar isi, pakai kurung awal, enter. Nah, di sini kita mau ngambil semua isi dari form yang bakal dimasukin ke database. Kita pakai dollar nama MHS sama dengan post nama MHS. Terus selanjutnya kayak gini. Nah, kalau udah seperti ini, kita panggil pakai dollar hasilnya. Dollar hasil sama dengan MySQL query, dollar koneksi, terus update mahasiswa set ID sama dengan dollar ID sama nama MHS sama dengan MHS dan seterusnya.
terus panggil where si ID-nya sama dengan $ID. Setelah itu kita pakai titik koma di akhirnya, enter if dolar hasilnya benar, jadi dia akan keluar return. Berhasil. Jangan lupa pakai kutip dua di sini. Terus titik koma. Terus else-nya titik koma. Terus di bawah else ini, di else yang kedua kita buat else lagi. Terus return message. Juga. Nah, terus titik koma. Dia kan undefined function message, itu buat function message-nya. Function message. Nah, dalam kurungnya isinya $status sama $message. Terus pakai kurung berawal, enter $response sama dengan array. Terus pakai kurung, enter, isinya itu status $status message $message. Terus di bawahnya titik koma kayak gini. Terus kita buat headernya, header isinya content type, content type-nya tadi application JSON, titik koma, enter, terus print JSON info $response. Nah, ini supaya ganti datanya display. Terus kalian lihat di aplikasi Postman ya. Tapi sambil nunggu, kita akan buat yang hapus juga ya. Function hapus mhf, berawal, enter, screen global, koneksi, titik koma. Ini buat menghapus data ya. Udah, sekali lagi if empty $get ID, sini kurung berawal, enter, $ID sama dengan $get ID. Ini terus titik koma. Kemudian kita buat $hasil sama dengan MySQL query, isinya itu $koneksi, koma, delete from. Ini sebelumnya kita lihat dulu ini ya. Nah, tabelnya itu namanya siswi. Jadi kita delete from siswi. Terus where-nya, where di ID yang sama dengan $ID. Kayak gini, terus titik koma di belakangnya, enter, kita buat kondisinya if hasil
terus return data 1 berhasil hapus data, terus else nya enter return data 2 gagal hapus data. Terus pakai titik koma, terus kita bikin function status, function datanya. Sini itu dollar status sama dollar data. Ini terus kurung awal enter dollar respon sama dengan array. Ini enter, terus masukin status sini titik komanya, enter, kita buat header. Ini buat kasih tahu lokasi ini dengan filenya content type application JSON. Setelah itu kasih titik koma di sini, enter, terus kita buat printnya JSON encode ini supaya ubah datanya, terus dollar respon. Begini terus titik koma. Di save. Karena buka postman-nya lumayan lama, dia lumayan berat. Jadi kita akan menampilkan detail datanya yang terakhir. Kita pakai function detail. Function detail MHS. Enter. Terus global dollar koneksi titik koma, terus kita buatkan kondisinya if itu kita pakai negasi empty, terus dollar get nya ID kurung awal enter, terus dollar ID sama dengan dollar get ini ID titik koma. Nah terus kita buat di bawahnya dollar hasil sama dengan dollar koneksi query, segalanya itu select bintang from siswi where ID-nya dollar ID, setelah itu titik koma. Terus bikin perulangan while dollar data MySQL fetch array, terus dalam kurungnya dollar hasil, terus kurung awal enter dollar detail pakai siku, terus sama dengan dollar data titik koma. Setelah dibawahnya kita buat lagi kondisi if dollar detail, terus ini kurung awal respon dollar respon sama dengan array, enter, statusnya itu true, pesannya detail data telah muncul, koma, choose user sama dengan dollar detail. Nah terus di bawahnya baru
kasih titik koma sini, terus yang terakhir ini kita buat else nya tunggu awal, enter, return data 0. Datanya nggak muncul. Terus pakai titik koma, terus buat header. Sampai terus titik 2 application titik koma, terus kita buat printnya JSON encode, dalamnya adalah respon, terus titik koma, terus save. Nah ini udah selesai codingannya.